Shalom. Oke, saya tahu Anda belum sarapan ini. Shalom. Oke, puji Tuhan. Yang di rumah, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara. Ya, hari ini kita akan belajar. Katakan belajar. Karena memang hidup kita terus belajar. Amin. Ya. Tadi kata-kata lagu tadi hanya apa? Kau yang layak terima semua pujian. Ya. Itu harus menjadi kata-kata yang bicara terus dalam hidup kita. Ya, ada seorang artis ya Indonesia namanya Agnes Monica, tahu? Agnes Monica tahu ya? Itu artis zaman Om Rudi atau zaman kalian ini ya? Sekarang masih ada enggak? Masih ya. Dia bilang gini dalam satu kesempatan bersaksi ya. Saya kepengin orang tahu, dia bilang my calling. Ya, panggilan hidupku adalah bahwa aku ini diberkati. Artinya dia memberikan semua itu kepada Tuhan. Ya, dia punya talenta, dia punya karunia, dia bisa nyanyi dan apalan sebagainya. Tapi dia katakan aku kepengen orang tahu bahwa semua yang ada ini adalah dari Tuhan. Ya, jadi itu harus jadi apa ya? Jadi prinsip dalam hidup setiap kita. Ya. Oh iya, kalau kurang kursinya boleh diambilkan tolong panitia. Di sekitar sini boleh tambahin kursi lagi ya. Kalau masih kurang boleh dibeli ya. Kursinya boleh dibeli lagi. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai my calling. Nah, Om Rudi berharap bahwa ini bukannya sekedar sebuah pembelajaran. Tapi setelah waktu ini ya, nanti setelah pulang dari sini, kita ini bisa berjalan di dalam calling ini ya. Kita ngerti sesuatu dan kemudian kita menjalani. Ya, kita ngerti sesuatu dan kemudian kita menjalani. Bukan hanya ngerti. Ya, Om Rudi senang tadi hasil surveinya ternyata 50% lebih dari orang Kristen yang disurvei anak-anak Tuhan. Itu ngerti apa itu tujuan hidup. Apa itu calling, apa itu panggilan. Ya, memang belum semuanya menjalani. Tapi minimal kita sudah tahu. Nah, buat kita di tempat ini, di rumah yang mungkin ada yang belum tahu, nanti biarlah ini menolong kita. Ingat ya, Om Rudi ingin ingatkan kita semua, yang namanya belajar itu nggak pernah ada habisnya. Setuju nggak? Ya, jadi kemarin ditanya Om Rudi sama panitia, profilnya gimana Pak Rudi? Apa ya? Yang satu kepikir doang, Om Rudi murid Kristus. Murid artinya orang yang mau selalu belajar. Dan itu yang Om Rudi terapkan dalam hidup ini ya. Mau belajar. Dalam setiap situasi Om Rudi mau belajar. Oke. Nah hari ini ayo kita perhatikan. Oh ya, handoutnya ini diterima dalam bentuk PowerPoint atau belum Pak Freddy? Belum ya. Nanti kalian bisa ngikutin di sini ya. Boleh ditampilkan dulu judulnya. My Calling ya. Apa itu my calling? Panggilan dalam hidupku. Sederhananya begitu. Nah, nanti Om Rudi tentu belajar dari Alkitab, kita belajar dari Alkitab, ya, dari satu titik gitu. Tapi di Alkitab ada banyak titik di mana kita bisa belajar. Ada banyak kebenaran-kebenaran yang bisa kita belajar. Alkitab yang kalian pegang ya, digital atau Alkitab yang di print gitu ya, buku. Itu kalau dibiarin nak, ya gitu aja, itu nggak ada gunanya. Tapi kalau kemudian kita baca, kita renungkan, itu akan mendatangkan sebuah manfaat yang luar biasa. Ya, jadi Om Rudi ingin kalian memandang Alkitab sekarang juga dengan cara yang berbeda. Om Rudi harap seperti itu. Ya, tentu dimulai dengan membaca. Nah, my calling, panggilan dalam hidupku. Kita harus sadari bersama begini. Orang-orang yang menjalani panggilan dalam hidupnya, itu bisa jadi hidupnya tidak gampang. Tidak apa nak? Ya Bapak Ibu Saudara, bisa jadi hidupnya tidak gampang. Tapi yang jelas orang itu pasti akan bermakna dalam hidupnya. Ya, pernah dengar nama ini? Bapak No Mention. Pernah dengar nama itu? Coba boleh angkat tangan yang pernah dengar nama Bapak No Mention. Oh, enggak banyak yang tahu. Bapak No Mention adalah seorang yang tinggal di Jerman pada dia masih kecil. Ya, dia orang yang miskin dari keluarga yang miskin dan kerjanya gembala kambing domba. Ya, pada satu hari ya dia bantu keluarganya untuk mencari uang begitu. Satu hari dia ketabrak kereta kuda dan kakinya ini menjadi luka dan
Akhirnya dia nggak bisa kerja. Ya, di dalam lukanya itu semakin hari semakin parah. Dan di dalam sakitnya itu dia bilang gini, masih belasan tahun. Ya sama banyak dengan di antara kita belasan tahun. Dia ngomong sama gini, Mah, Alkitab itu benar nggak sih? Ya, mereka orang yang rajin. Ya. Mamanya bilang benar nak. Itu yang tertulis dalam Yohanes 16:23 benar nggak sih? Apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan. Mamanya bilang benar nak. Aku minta kesembuhan dong. Ya. Lalu dalam pergumulannya sebagai anak belasan tahun dia ngomong gini, Tuhan kalau aku disembuhkan oleh Tuhan, aku akan pergi mengabarkan Injil. Ya. Dan beberapa minggu kemudian kakinya itu betul-betul sembuh dan sehat. Ya, dia minta, dia doa dengan sungguh-sungguh. Nah, sejak hari itu dia ngalami perubahan. Apa itu? Dia tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup dan dia mau menjalankan itu. Ya. Dan kemudian dia setelah sekolah lulus, dia masuk ke kayak sekolah penginjil lah zaman sekarang. Dia masuk sekolah penginjil lalu dia pergi ke tempat yang namanya Kota Padang. Waktu itu tahun 1800 sekian. Lalu di Kota Padang dia mulai pergi ke satu daerah ya di Sumatera Utara dan akhirnya berdirilah gereja HKBP. Ya. Dari satu orang yang sakit, tapi kemudian dia berkata, Tuhan aku mau memberitakan Injil. Sekarang lebih dari 5 juta kalau saya nggak salah itu tercatat begitu ya. Gereja HKBP saudara. Dari satu orang itu hidup yang berdampak luar biasa. Nah dalam hidup kita anak-anak muda ya orang-orang tua kita sadar gini. Ada orang yang Anda lihat hidupnya sukses. Ada orang yang hidupnya tidak sukses. Ya, yang kita lihat secara gampang. Yang sukses itu gimana? Rumahnya gede, ya lapangan bola aja bisa kalah gitu ya. Mobilnya kayak berderet-deret kayak angkot di Ciledug ini. Wah punya segalanya, kita lihat wah ini orang sukses. Sementara sebagian orang kita lihat tidak sukses ya. Miskin misalnya begitu ya. Enggak punya apa-apa, hidupnya wah macam-macam cara kita memandang. Nah, Alkitab sebetulnya memandangnya bukan kayak gitu. Ya, Alkitab memandangnya begini, nak. Tuhan pandangnya gini, apakah orang ini berjalan mengikuti rencana Tuhan atau tidak? Orang yang berjalan menurut rencana Tuhan, ingat Tuhan kan dalam Yeremia berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan apa? Rancangan apa? Damai sejahtera. Jadi Tuhan itu punya rancangan, katakan Tuhan punya rancangan. Nah, ini loh yang harus kamu jalani. Tapi sebagian orang karena melihat kondisi di sekitarnya, lalu dia pikir gini, kayaknya hidup yang kayak gini nih yang hebat. Kayaknya hidup yang kayak gini nih yang oke. Ya, lalu orang menjalani kehidupannya sendiri. Oke, rancangannya sendiri. Om Rudi ingin tegaskan, kasih tahu buat kita, buat yang ada di rumah. Tuhan punya rancangan atas hidup kita. Bisa katakan amin. Catat itu, guratkan dalam pikiran kita. Tuhan itu punya rancangan atas hidupku. Tuhan punya rancangan. Ya. Dan kita tahu rancangan Tuhan itu disebutkan rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan masa depan yang penuh harapan. Itu sudah pasti rancangan yang hebat. Masalahnya adalah banyak orang tertarik dengan rancangannya sendiri atau tertarik dengan rancangan orang lain lalu dia ngikutin itu. Ya. Padahal Tuhan, ya di awal ini catat nih, Tuhan punya rancangan atas hidup kita. Jangan lihat hidup dari miskin kaya, jangan. Ya. Tapi apakah orang ngikutin Tuhan atau tidak ngikutin Tuhan? Itu yang harus kita tangkap nih. Ya. Orang kalau misalnya, wah om kayaknya ngikutin Tuhan susah ya om ya. Kayaknya ngikutin Tuhan itu nggak gampang, betul nak nggak gampang. Tapi dampaknya itu. Ya, dampaknya itu yang luar biasa. Oke, Om Rudi simpulkan dengan kalimat gini di pendahuluan. Mengikuti rancangan Tuhan itu sepertinya harganya mahal. Tidak gampang. Tapi jangan lupa, tidak ngikutin Tuhan harganya lebih mahal. Ya, tanam itu dalam hidup kita. Jadi yang harus ada dalam hidup kita sementara dengar session ini, Tuhan, aku harus ketemu rancangan Tuhan itu. Ya, nanti
Satu kali gini saudara, ketika kita sudah berkata Tuhan, aku mau Tuhan. Nanti entah caranya Tuhan, ya gimana gitu ya, Dang Huboto saudara, saya nggak tahu gimana caranya Tuhan. Tuhan itu akan ketemuin Anda tuh. Ya. Kalau Tuhan ketemuin kita sementara kita belum nangkep itu, belum ngerti, kita akan apa sih ini? Apa sih ini pikiran kok kayaknya begini. Tapi kalau kita ikuti acara ini hari ini, lalu Tuhan datang dengan cara itu, Anda tahu, oh Tuhan ini yang aku nantikan. Ini yang aku tunggu. Ya, dan hari itu dan seterusnya, maka Anda harus berjalan dalam namanya rancangan Tuhan. Ya, ikut rancangan Tuhan, harganya mahal. Memang mahal, ada harga yang harus dibayar. Tapi tidak mengikuti rancangan Tuhan, apa tadi? Lebih mahal lagi harganya. Ya, Anda akan hidup di dalam namanya tersesat selama di atas muka bumi ini. Oke, kembali ke slide kita. Oke, 4 hal ini yang akan Om Rudi bicarakan di luar calling. Ya, artinya ada orang-orang yang hidup di luar panggilan. Lalu persiapannya apa? Itu session pertama, lalu di session kedua momentum dan respon. Karena segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini perlu kerjasama. Tuhan kasih sesuatu, saya mesti tangkap sesuatu itu. Ya, kita tidak diajar hanya jadi orang yang nerima ya, buka mulut lalu sesuatu disuapkan dalam mulut kita. Itu ada namanya bayi. Tapi kita kan nggak jadi bayi terus. Ya, kita pernah jadi bayi. Ya, kecuali Superman, kalau ada Superman di sini nggak pernah jadi bayi. Kita pernah jadi bayi disuapin dulu. Tapi setelah kita besar, kita juga risih disuapin mama papa kita. Ya, kita pengen makan sendiri dan lain sebagainya. Itu namanya respon. Oke, klik masuk yang pertama. Orang-orang yang di luar calling. Tadi Om Rudi contohkan 2 orang ya. Bapak Nomensen adalah orang yang hidup berjalan di dalam panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan kadang-kadang mulai hari ini tolong dengerin Om Rudi. Hidup kalian bisa saja susah. Hidup kalian sepertinya nggak enak dan berkata, oh aku kayaknya nggak nyaman. Lalu lihat teman sekelasnya. Kayaknya hidup si Bejo itu, teman sekelas Anda namanya Bejo, ada ya? Di SMK ada. Kayaknya Bejo hidupnya enak banget. Ya, saya kok gini ya, saya kok susah ya. Lalu lihat tetangga yang lain juga. Kayaknya hidupnya lebih enak, lebih makmur, lebih semua. Ya, itu kadang-kadang reaksi yang muncul dalam hidup kita. Ya. Tapi masalahnya bukan itu, ya. Masalahnya adalah begini. Kalau hari ini engkau susah, dengar saya. Itu ada dalam kontrolnya Tuhan. Bisa bilang amin enggak? Maksud Tuhan biarin kita susah. Dengar, Tuhan tidak membiarkan Anda susah atau menderita. Tapi Tuhan ingin membentuk kita. Ya. Sekali lagi, Tuhan ingin membentuk hidup kita. Nah, salah satu cara pembentukan hidup kita itu bisa saja pakai kesusahan. Kalau gitu Tuhan jahat dong? Tidak. Ya, Tuhan tidak jahat. Tuhan ingin supaya kita ini terbentuk menjadi sesuatu. Yang jahat itu si jahat, iblis saudara. Ya, dan iblis kadang-kadang mendatangkan pencobaan atas hidup saudara. Tapi taruh nih di session awal ini. Tuhan akan memakai segala sesuatu termasuk kesusahan kita untuk membentuk hidup kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Nanti kalau hidup kita sudah terbentuk atau sedang dalam proses terbentuk, Tuhan akan menunjukkan namanya calling kita. Ya. Jadi kesusahan yang kita alami bukan berarti atau bukan dimaksudkan Tuhan supaya hidup kita susah. No, bukan itu. Tapi supaya kita ini dibentuk. Nanti dari bentukan itu Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang besar. Ingat, orang yang berjalan dalam calling itu akan memberikan dampak, impact dalam hidupnya. Nah, ada orang-orang yang tidak menyadari calling. Ada orang, ya ini contoh saja ya. Tadi yang jawab jawabnya mungkin lagi bingung. Tapi secara umum saudara, ada orang yang memang nggak menyadari calling, nggak menyadari panggilan. Ya. Kenapa seperti itu? Ada ayat yang berkata begini, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah.
Orang bebal bilang apa? Tidak ada apa? Allah itu enggak ada. Loh, Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang memiliki tujuan. Allah yang saya dan saudara sembah, Allah yang punya tujuan ketika menciptakan segala sesuatu. Coba lihat semua di ruangan ini. Ada TV, ada lampu, ada purifier, ada mimbar, ada gitar. Semua di ruangan ini dibentuk oleh penciptanya, oleh pembuatnya, oleh produsennya dengan tujuan. Setuju nggak? Kain yang Anda injak, mimbar yang saya injak, semua ini dibentuk dengan tujuan. Tuhan ketika menciptakan kita semua juga Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rancangan. Oh ini anak ini nanti begini. Oh bapak ini nanti begini. Oh saudara ini nanti begini. Oh si anu ini. Tuhan itu punya rancangan. Tapi dengar saya, banyak orang tidak menyadari itu. Ya, makanya Om Rudi tergerak untuk mengadakan seminar ini supaya setiap kita bisa, ada tuh. Ya, karena selama ini kita berjalan yang penting apa? Happy, yang penting enak, yang penting kebutuhannya terpenuhi, yang penting sehat Om, yang penting pinter, yang penting anak-anak bisa sekolah dan lulus buat orang tua ya. Kita hanya berkata, udah yang penting yang ada di permukaan ini. Tapi sebetulnya kehidupan kita di dalam ini ada yang namanya calling yang harus kita jalani. Nah, ketika orang tidak menyadari adanya calling, ada beberapa hal yang terjadi. Yaitu orang itu pasif secara rohani. Nih, kalau orang tahu dia akan menuju ke satu tempat, dia pasti akan hemat tenaganya, hemat bensinnya, dia akan hitung sebegitu rupa. Karena dia harus sampai di sana. Ya. Tapi kalau orang nggak kemana-mana, dia akan memboroskan tenaga, baterai, bensin, dan sebagainya. Ya, nah orang yang menyadari, aku ini hidup dalam calling, maka dia akan lebih mengejar itu. Tapi kalau tidak, santai aja lah. Ya, dia akan pasif secara rohani. Mau berohani ya oke, enggak berohani juga oke, ya semuanya oke. Kenapa? Pasif. Kenapa pasif? Ya enggak menyadari. Ya. Tapi kalau orang sadar bahwa hidupnya sedang menjalani callingnya Tuhan, dia akan menjadi orang yang aktif, dinamis, ngikutin Tuhan. Sampai di sini yang ngerti bisa katakan amin. Ya, kalau orang enggak menyadari ya sudah gitu aja lah, santai aja. Ya, toh enggak ada apa-apa yang terjadi dalam hidup saya. Ya, dan itu nanti banyak sekali rujukannya, banyak sekali implikasinya. Gereja malas, baca Alkitab malas, doa malas, toh tidak ada apa-apa. Ya. Tapi orang kalau menyadari bahwa dia punya tugas dari Tuhan, dia punya rancangan Tuhan yang harus dijalani, dia akan dinamis ngikutin Tuhan. Yang kedua, orang yang nggak menyadari calling nggak punya visi. Ya. Kalian pernah atau sering dengar dari mana-mana gitu ya, dari TikTok, dari Toktik, dari Tik-Tik gitu ya. Atau dari apalah gitu, orang suka bilang, bermimpilah, bermimpilah. Ketika orang punya mimpi, maka dia mulai lihat ke depan. Ya, kan mimpi itu membuat orang jadi bangun gitu ya. Ada sesuatu nih yang harus dikerjakan. Ada sesuatu yang harus diraih, ada sesuatu yang harus dicapai. Itu namanya mimpi. Nah, orang yang mimpi itu saya terjemahkan di sini visi. Orang yang nggak menyadari calling dia ya santai aja lah. Hidup nyampe di mana juga oke. Ya, yang penting hidupnya happy saja. Tapi bukan itu nak. Orang harus punya namanya visi ke depan untuk bisa dijalani. Ya. Yang ketiga, orang akan putus asa ketika ada masalah. Tadi Om Rudi katakan, kesulitan-kesulitan yang kita alami itu dalam kontrolnya Tuhan. Ya. Ketika orang menyadari calling yang dari Tuhan, dia sadar gini, aku ngalami kesulitan karena Tuhan sedang membentuk hidupku. Ya. Aku ngalami kesulitan karena Tuhan sedang membentuk hidupku. Sementara kalau orang tidak menyadari calling panggilan dalam hidupnya, dia akan menjadi pahit. Alah, katanya jadi anak Tuhan diberkati. Katanya jadi anak Tuhan hidupnya enak. Katanya jadi anak Tuhan begini dan begitu. Katanya begini. Dia akan kemudian menjadi hancur hidupnya. Pahit sama Tuhan.
Karena tidak menyadari. Nah, Om Rudi kepengen kalian nih denger apa yang Om Rudi sampaikan. Ya, yang di sini di rumah. Bahwa kalau toh ada kesulitan. Kalau toh, apa? Kalau toh ada kesulitan. Itu adalah cara Tuhan untuk membentuk hidup kita. Memang Tuhan gak langsung ilangin kesulitan. Diambil kesulitannya. Ya, Daud ngadepin singa, tiba-tiba singanya diterbangin. Cus. Daud ngadepin beruang, tiba-tiba beruangnya jadi anak ayam. Nggak membahayakan Daud. Tidak seperti itu. Beruangnya ada. Singanya ada. Dengar saya. Tapi Daudnya disertai Tuhan dan bisa ngalahin singa dan beruang itu. Ya, boleh slide-nya dibuka. Jadi orang yang tidak menyadari calling akan putus asa ketika dia ada dalam masalah. Apalagi masalah yang besar. Wah, hancurlah hidupku. Wah, hancurlah begini dan sebagainya. Oke, lalu hidup yang tidak banyak artinya. Artinya nggak banyak. Ketika dia berjalan dalam kehendaknya sendiri akan bilang gini, sebetulnya hidup ini artinya apa sih? Ya, Om Rudi pernah ditanya oleh seseorang yang sedang sakit waktu itu. Orang ini orang yang sangat kaya secara materi. Dia bilang gini, Pak Rudi, sebetulnya hidup ini apa sih artinya? Wah, ini pertanyaan bagus ya. Lalu saya ambil handphone dari kantong saya di belakang, lalu saya baca beberapa ayat dan menjelaskan. Dan dari penjelasan itu kemudian saudara kita ini bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi apa yang dia jalani tapi dia nggak ngerti arti dari hidup ini. Ya, nah dengan saudara, dengan kita menyadari calling ini, maka hidup Anda nantinya akan lebih banyak punya arti. Klik. Oke, kenapa orang tidak berjalan dalam calling? Coba lihat nak, orang tuamu, paman, tante, ya, om, tulang, uda, ya, kita semua, kira-kira mereka menjalani calling enggak sih dalam hidup mereka? Kita yang sudah dewasa menjalani calling enggak? Tadi ditanya kan di survei puluhan persen, 40% menjalani. Tapi kenapa orang tidak berjalan dalam panggilan Tuhan dalam hidupnya? Kenapa orang tidak berjalan dalam panggilan Tuhan? Yang pertama orang itu tidak tahu. Ada toh Pak panggilan Tuhan. Yang saya tahu nih, jadi anak kecil, belajar yang rajin, ikut les, ya, main-main, lalu masuk SMP, SMA, kuliah atau kerja, lalu punya anak. Lalu anaknya dibentuk dengan cara yang sama, ikut les dari kecil di sekolahin supaya pinter dan sebagainya. Orang menjalani hidup ya muter gitu aja. Kenapa dia tidak berjalan dalam calling? Karena tidak tahu, itu yang pertama. Oh, ada ya rupanya. Nah, Om Rudi hari ini tegaskan lagi ya melalui kalimat ini. Ada orang-orang yang tidak tahu. Anda yang dengar ini, Om Rudi harap jadi tahu tentang calling. Amin. Ya. Oh, gitu tuh. Jadi Om Rudi tidak hanya ngadain acara supaya ada acara, bukan. Tapi supaya kita sadar, oh ada toh calling. Itu yang pertama. Yang kedua, orang sudah tahu nih, tapi dia nggak ngerti. Tahu calling? Tahu Om. Callingmu apa? Waduh, nggak tahu apa ya. Nah, kalau sudah nggak ngerti, lalu tidak berusaha cari ngerti. Lalu dia akan menjalani kehidupan, ya tidak menjalani panggilan dalam hidup ini. Sampai di sini bisa nangkep nggak? Tahu ada calling, tahu. Tapi tidak dijalani. Kenapa? Karena tidak ngerti apa yang ini. Nah, apakah melalui seminar ini Om Rudi akan kasih tahu si Bejo callingnya ini, si Karto callingnya ini, kalau ada yang namanya misalnya Sri di sini callingnya ini. Apakah Om Rudi akan ngasih tahu itu? Jawabannya tidak. Karena Om Rudi tidak tahu panggilan dalam hidupmu. Nak. Ya. Tapi apa yang Om Rudi mau sampaikan, biarlah ini boleh memberikan prinsip sehingga kamu masing-masing, kita masing-masing bisa menerapkan itu di dalam hidup kita. Supaya kita ngerti. Karena ada orang yang tidak ngerti dan kemudian tidak cari ngerti dan akhirnya bablas. Yang ketiga, ada orang sudah ngerti, sudah tahu, sudah ngerti, tapi tidak peduli. Udahlah, yang penting banyak duit.
Udahlah, yang penting begini, yang penting begitu, ya. Ketika orang lebih mementingkan yang lain, maka dia tidak peduli dengan callingnya. Nah, Om Rudi juga harap ini tidak terjadi dalam hidupmu, nak, yang dengar seminar ini, ya. Ketika engkau ngerti, ayo jalani itu. Tapi nggak gampang, Om. Tadi Om Rudi sudah katakan, hidup dalam calling bayarannya mahal. Tapi tidak hidup dalam calling lebih mahal lagi, ya. Jadi sebaiknya kita menjalani. Ada orang-orang yang nggak peduli tuh. Lalu yang keempat, ada orang-orang yang terperangkap dalam namanya comfort zone, zona nyaman, ya. Udah, Om, enak di sini, ya, di sini santai, ya. Nggak usah yang lain-lain lah, nggak usah yang macem-macem. Toh buat apa yang macam-macam itu, sama aja menjalani kehidupan. Jawabannya adalah tidak sama, ya, tidak sama. Nah. Oke, mari kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal 19, kita akan melihat beberapa ayat, 19 sampai 21. 1 Raja-Raja 19 sampai 21. Oke, siapkan. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia, Elisa sendiri, mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ayat 20 baca rame-rame, 1, 2, 3. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka, sesudah itu bersiaplah ia, lalu apa? Mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ya, mari kita akan belajar dari sini, saudara, ya, tentang yang namanya calling itu. Apa yang terjadi pada seorang bernama Elisa. Oke, klik. Sebelum saya ngomong callingnya, ada kata destiny yang sering saya sampaikan. Apa itu destiny? Penetapan Tuhan atas keberadaan dan tujuan hidup kita yang sudah dirancang sedemikian rupa sebelum kita dilahirkan. Nah, dengerin Om Rudi. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah punya rancangan atas hidup kita. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Ya. Ini barang yang putih di sana namanya air purifier. Ya. Pemurni udara. Ketika orang, ini harganya jutaan ya. Kita dikasih sama orang gitu ya. Om, barang kayak gitu kok bisa mahal? Kok bisa begitu mahal? Lihat Om Rudi. Ketika si penciptanya membuat, dia merancang gini. Udara kan kotor. Lalu perlu dibersihkan. Di udara banyak virus. Lalu dia merancang apa yang bisa membunuh virus, bagaimana cara membunuh virus dengan cara yang efektif, lalu dibuatlah itu. Di dalam mimpi, ya mimpinya dia, lalu terbentuklah itu. Nah, dengerin Om Rudina. Tuhan itu punya gambaran semacam itu. Ya. Coba buka deh Yeremia 1 ayat yang ke-5. Yeremia 1 boleh ditampilkan ayat yang ke-5. Ada banyak ayat yang sejalan dengan ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah apa? Menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi apa? Nabi bagi bangsa-bangsa. Kalimat ini dan banyak ayat yang mirip seperti ini. Jadi ketika kalian, kita, saya termasuk, ya, Om Rudi termasuk, ada dalam kandungan mamah kita, maka Tuhan itu sudah mengenal kita. 1. Tuhan juga sudah menguduskan kita. Untuk Yeremia, dia disebutkan akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dengar Om Rudi, ini namanya destiny. Ya, ini namanya destiny. Sesuatu yang Tuhan sudah rancang atas hidup kita jauh sebelum kita dilahirkan. Jauh sebelum kita ada. Tuhan sudah tahu. Nanti ya, yang namanya si A ini akan lahir tahun segini.
anaknya bapak dan ibu ini. Si B akan jadi gini, ya. Gajah Mada lahir tahun begini, ya. Nanti Martin Luther akan lahir di masa ini, dari bangsa ini. Semuanya itu ada dalam Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Tapi di sini bisa nangkep nggak? Termasuk kalian nih, kita yang sedang menjalani kehidupan kita sekarang. Tuhan itu sudah punya rancangan sebelum kita dilahirkan. Kembali ke slide, itu namanya destiny. Katakan destiny. Coba ngomong yang keras, destiny. Tuhan itu punya itu dalam hidup kita. Nah, tapi Yeremia ketika dalam kandungan dia belum dengar suara Tuhan. Ketika Yeremia umur 3 tahun dia belum dengar suara Tuhan. Ketika dia sudah dewasa, Tuhan datang lalu bicara yang tadi, berfirman yang tadi. Peristiwa orang dengar Tuhan, peristiwa orang mendengar panggilan, ya, momentum itulah yang disebut dengan calling atau panggilan. Panggilan itu apa? Sebuah momentum, ya, atau panggilan Tuhan dalam hidup kita agar kita berjalan dalam destiny. Jadi rancangan Tuhan yang dari tadi saya sampaikan itu namanya atau istilahnya adalah destiny. Tuhan sudah punya rancangan sedemikian rupa, ya. Barang itu, barang ini, mimbar ini. Anda lihat mimbarnya ini? Mimbar ini hurufnya D dengan ada panah ke atas. Om Rudi merancang ini. Nanti mimbarnya gimana ya? Oh mesti begini-begini. Om Rudi bukan tukang kayu, jadi Om Rudi nggak bisa bikin. Om Rudi kasih sama orang yang ahlinya. Dan kemudian ahlinya itu bikin seperti ini. Nah, Tuhan itu atas hidup kita kayak gitu. Ya. Tuhan adalah Allah yang punya tujuan, Tuhan yang penuh dengan tujuan, lalu Tuhan merancang hidup setiap kita. Nanti di satu titik ada namanya momentum, katakan momentum. Bagian ketiga nanti, ya. Di mana Tuhan akan datangi hidupmu lalu dia panggil hidupmu. Nah, sebelum momentum itu tiba, dengerin Om Rudi, sebelum momentum itu tiba, Tuhan itu sedang mempersiapkan hidup saya dan saudara. Ya. Jadi sebelum momentum itu tiba, Tuhan itu sedang mempersiapkan. Sebagai para pelajar, sebagai anak dari satu rumah tangga, maka tugas kita ya belajar. Namanya seorang pelajar. Tapi ingat, sekali lagi ingat nak, Tuhan itu sedang mempersiapkan kita untuk sebuah momentum. Sebuah saat, sebuah titik di mana engkau ketemu sama Tuhan, dan Tuhan akan memperlihatkan yang namanya calling itu. Sebelum itu namanya persiapan. Ya. Yang tadi sudah tahu calling dalam hidupnya dari survei, puji Tuhan. Tapi kalau kita belum tahu, justru sekarang namanya saat-saat persiapan. Ya, saat persiapan. Dan Om Rudi harap setelah ini kalian bisa mengerti itu. Om Rudi lahir tahun 70. Masuk SMA tahun 86, lulus 89. Zaman itu sedikit sekali pendeta yang bicara mengenai ini. Ya. Tapi kemudian Om Rudi menyadari begini, bahwa kehidupan Om Rudi sebelum Om Rudi pergi ke sekolah Alkitab, itu adalah masa-masa persiapan. Ya, masa-masa persiapan sampai di satu titik Om Rudi ngerti, aku harus pergi ke sekolah Alkitab untuk menjadi pendeta. Ya. Pendeta itu bukan profesi yang diinginkan zaman itu. Ya. Karena jadi pendeta artinya siap hidup enggak punya apa-apa karena memang enggak cari duit. Ya. Tapi entah bagaimana Om Rudi bisa nangkep. Nah, dari pengalaman itu Om Rudi ngadain ini, seminar ini, supaya sebanyak mungkin dari kita mengenali panggilan kita seawal mungkin. Bisa jadi hari ini adalah momentum buat kamu nak. Karena selama ini Tuhan sudah mempersiapkan hidupmu. Sekarang kita ada di session ini ada dalam masa persiapan. Jadi semua kehidupan kita itu adalah masa persiapan untuk Tuhan nanti boom, ketemui kita, menyampaikan firman-Nya, memberikan remanya supaya kita mulai nangkep, oh ini tuh yang harus saya lakukan. Apa mau jadi pendeta semua Om kayak Om Rudi? Jawabannya adalah tidak. Oke? Tuhan punya ribuan jutaan profesi untuk Anda jalani. Ya.
Tuhan punya banyak rancangan untuk setiap orang. Dan actually gitu ya, di Alkitab tidak semua orang juga jadi pendeta. Tidak semua orang jadi imam. Oke? Coba Anda perhatikan nanti Daud, Yosua itu bukan pendeta. Mereka adalah raja, pemimpin. Yusuf adalah Perdana Menteri. Nehemia itu juru minuman di tempatnya Raja Artasasta dan sebagainya. Jadi bukan semua panggilan adalah jadi pendeta. Tapi setiap orang sedang menjalani yang namanya rancangan Tuhan. Itu yang paling penting. Kalian juga nanti mengalami itu. Ya, saya pengen jadi TikToker monggo silahkan. Saya pengen jadi YouTuber, monggo Om Rudi dukung, doain. Ya, saya pengen jadi dokter ayo. Saya pengen jadi pendeta monggo silahkan. Pokoknya apa saja yang bisa dikerjakan, yang penting kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Ya. Nah, ketika orang berjalan dalam rancangan Tuhan, maka orang itu akan berjalan dengan maksimal itu nak. Ya. Dan Anda bisa melihat hidupmu, nanti nengok ke belakang, kita bisa bilang ini, Tuhan terima kasih. Ya, aku berjalan dalam rancangan Tuhan. Kita bisa bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, saya harap itu bisa tangkap. Klik. Oke. Apa yang Elisa kerjakan? Yang kita baca tadi. Ya, ayatnya ada di sana. Elisa sedang membajak. Katakan membajak. Karena dia adalah petani, maka kerjaannya ya membajak. Cuma yang bedanya dia membajak dengan berapa ekor lembu itu? Berapa nak? 12 pasang itu berapa ya? Bisa bayangin enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, jadi dia di sini, lembu paling depan itu di sono, di BCA. Ya, lalu dia enggak mengarahkan gitu ya, bajaknya sebegitu rupa. Dia seorang pembajak, dia seorang petani. Kalian seorang pelajar, kakakmu mungkin ada yang kerja di sebuah kantor, kakak mungkin ada yang jadi pengusaha, mungkin apa saja. Ya. Tapi semua itu adalah namanya persiapan. Sampai titik di mana Elisa ketemu. Semua yang kita kerjakan adalah titik persiapan di mana nanti Tuhan akan ketemuin kita. Lalu Tuhan akan menyatakan, boom. Untuk Elisa tiba-tiba ada jubah yang, dia mungkin di sini. Lalu Elianya datang lalu lemparkan jubahnya begitu ya. Dan dia merasa apa sih ini? Dan ketika dia nengok dia tahu. Nabi Elia tentu sudah terkenal karena di pasal yang sama dia doa dan api turun dari langit. Semua orang tahu siapa Elia. Ya, semua orang tahu itu. Dan Elisa sedang membajak. Ini adalah masa persiapan. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam masa persiapan kita? Dengerin Om Rudina. Mari setia dengan apa yang Tuhan percayakan saat ini. Saya bilang amin. Yang jadi pelajar, yang jadi guru, yang jadi dosen, Anda yang pengusaha yang ada di rumah sekarang. Kita perlu setia dengan apa yang kita kerjakan sekarang ini. Karena nanti di satu titik, nah masalahnya momentum itu kita tidak tahu kapan. Tapi momentum itu pasti akan datang. Ya, Om Rudi nanya nih sama Tuhan, doa sama Tuhan. Tuhan, emang setiap orang dapat panggilan Tuhan? Tuhan, apakah semua orang memang harus berjalan dalam callingnya Tuhan? Itu yang Om Rudi tanya. Karena kalau tidak semua orang, kalau hanya di kota Ciledug hanya 1 orang atau hanya 10 orang dan 10 orang itu sudah penuh, maka Anda nggak perlu berjalan dalam calling. Om Rudi tanya berhari-hari Tuhan, orang ini perlu berjalan nggak? Dan ayat ini menjelaskan dan ayat-ayat yang lain. Semua orang itu ternyata mendapat undangan dari Tuhan untuk berjalan dalam calling. Dengar, Tuhan sedang membagikan undangan di seluruh dunia ini. Supaya orang berjalan dalam callingnya Tuhan. Supaya orang berjalan dalam rancangannya Tuhan. Ya, tapi tadi ada orang yang gak peduli, sudah zona nyaman, gak mau melangkah keluar dan lain sebagainya. Tapi Om Rudi kasih tahu, Tuhan sekarang memberikan undangan terbuka. Kita di sini, juga yang ada di rumah masing-masing, ya.
Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Tuhan sedang memberikan undangan terbuka. Mari berjalan dalam panggilan. Mari berjalan dalam rancanganku, kata Tuhan. Ya. Nah, itu perlu apa? Nanti yang keempat, perlu namanya respon. Ya. Tapi kita sedang dipersiapkan. Saya nggak tahu apakah di gereja-gereja Anda pernah dengar kata-kata seperti ini. Tapi hidup kita sebelum momen itu adalah masa persiapan. Ya, kita sedang melakukan sesuatu. Mungkin apa yang kita kerjakan nggak besar. Dengarin Om Rudi. Apa yang membuat Daud dipilih menggantikan Raja Saul? Ketika Saul menolak firman Tuhan, Tuhan bilang gini sama Samuel. Aku sudah ketemu orang yang berkenan di hatiku. Loh, Daud itu lagi ngapain hari-hari itu? Daud ini adalah petani dan peternak. Kerjaannya mengembalakan kambing domba. Lihat Om Rudi. Ketika dombanya sakit, Daud urus dengan baik. Ketika dombanya hilang, slide-nya boleh dikeluarin dulu mungkin. Boleh. Ketika dombanya hilang, dia cari. Ketika dombanya mungkin dikejar singa, dia akan pertahankan. Dikejar beruang, dia akan bilang itu. Aku kejar beruangnya, aku buka mulutnya. Kalau ini aku hajar sampai singa dan beruang itu mati. Apa artinya? Bahkan sebagai gembala kambing domba, Daud melakukan tugasnya dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Bisa bilang amin? Dan kesetiaan itu, dengar Om Rudi, kesungguh-sungguhan itu ternyata mendapatkan kredit poin yang sangat tinggi di mata Tuhan. Bahkan ketika Tuhan milih seorang raja, dia nggak pilih di antara prajuritnya, prajurit Israel. Dia nggak pilih di antara perwira bahkan jenderal-jenderal di Israel. Dia lihat di Israel, dia lihat ada satu orang yang begitu setia dengan domba-domba, kambing domba yang benar-benar kambing. Ya, yang dipercayakan dalam penggembalaannya. Dengar nak, itu sebuah prinsip dari Alkitab yang kita bisa pelajari. Bahwa Tuhan sangat menghargai masa-masa persiapan, setia dan sungguh-sungguh. Ingat kata itu, setia, sungguh-sungguh. Ya. Setia, apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Om, kalau sungguh-sungguh terus kita nggak bisa bergurau, kita nggak bisa ini. Kalau bergurau, berguraulah sungguh-sungguh. Lagi bermain, mainlah sungguh-sungguh. Lagi belajar, belajarlah sungguh-sungguh. Disuruh ngerjain apa sama guru, kerjain dengan sungguh-sungguh. Itu akan menolong masa-masa persiapan kita. Ya. Mungkin selama ini nggak terlalu ngerti apa sih, yang penting aku hidup jadi anak baik lah, nggak bikin onar, nggak merokok, nggak ini dan sebagainya. Betul, itu sudah baik. Tapi mari sadari bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu sekarang, nah itu adalah masa persiapan di mana momentum Tuhan yang itu akan datang dalam hidup kita. Elisa, dia setia membaca. Dia kerjakan pekerjaannya. Dan kalau lihat tokoh-tokoh lain dalam Alkitab, adalah orang-orang biasa. Dengar, tokoh-tokoh dalam Alkitab adalah orang-orang apa? Biasa. Gideon. Apa kerjanya Gideon? Ya petani. Om Rudi nyebut petani dan peternak karena memang zaman itu kan zaman agraris. Kalau sekarang ya kira-kira ada yang jadi ahli teknik komputer, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengacara. Itu adalah sama dengan membajak, orang sedang mengerjakan pekerjaannya. Ya, tetapi seorang pembajak, ya, seorang pembajak perlu didatangi oleh kuasa Tuhan yang di bawah oleh Elia, karena Tuhan punya rancangan atas si pembajak ini, petani ini. Anda dokter, Anda insinyur, Anda pelajar, Anda dosen, guru dan sebagainya. Anda sudah mengerjakan itu dengan baik. Tapi dengar, itu adalah masa persiapan di mana satu hari momentum Tuhan akan datang, panggilan Tuhan akan datang, kuasa Tuhan akan datang, supaya kita bisa menjalani panggilan itu. Apa harus ganti profesi Pak Rudi? Jawabannya iya dan tidak. Nanti tergantung Tuhan arahkan kemana. Ya. Tapi yang jelas, mari hidupi kehidupan kita dengan cara menjalani calling. Om Rudi bedakan ini, hidup baik
dengan hidup menjalani calling. Kalau Anda adalah orang baik, bekerja, bayar pajak, tidak ganggu orang lain, ibadah setiap minggu sekali ke gereja, Om Rudi katakan itu semua baik. Oke? Tetapi hari ini ada satu kehidupan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Nah. Hari ini Om Rudi menawarkan, actually Tuhan sih yang nawarin. Tuhan menawarkan satu kehidupan dengan dimensi yang lebih tinggi. Apa sih itu Om? Itu namanya calling. Aku hidup udah susah Om, jangan nyambai susah lagi. Enggak. Justru Om Rudi ingin menawarkan yang ditawarkan oleh Tuhan, oleh Alkitab. Ada satu jenis kehidupan yang lebih tinggi. Dimensinya. Ya, bisa jadi nanti, kamu yang hari ini kerja misalnya sebagai insinyur, tetap sebagai insinyur, tapi insinyur yang menjalani calling dalam hidupmu. Oke, Om Rudi harap kita bisa nangkap ini. Kembali ke slide-nya. Ya, jadi sebelum tadi, oke, jadi Elisa sedang membajak. Selama membajak, klik, maka kesiapan itu diperlukan. Ya, karena namanya masa-masa persiapan, maka diharapkan kita ini bisa siap di satu titik. Kalau selama ini nggak ngerti, ya sudah namanya orang nggak ngerti. Tapi dengan apa yang Om Rudi sampaikan, Om Rudi berharap nanti ada di sini dokter-dokter yang berjalan dalam callingnya Tuhan. Ada pengusaha-pengusaha yang berjalan dalam callingnya Tuhan. Ya, ada ahli-ahli komputer yang berjalan dalam callingnya Tuhan. Semuanya menjalani calling. Kenapa? Ya karena Tuhan pengen mengangkat hidupmu pada satu level, pada satu dimensi yang lebih tinggi. Ya, mungkin masih bingung. Aminkan saja dulu. Amin. Aminkan saja dulu. Nanti kalian mulai ngerti ini. Nah, karena sedang masa persiapkan, Tuhan berharap kita ini bisa ngalami namanya kesiapan. Titik di mana kita siap. Supaya kuasa yang ada pada diri orang lain membangunkan Anda harus siap. Lihat saya. Kalau Elia datang dan Elisanya belum siap. Elisanya sedang ngejar karir. Elisanya sedang memikirkan uang. Elisanya sedang memikirkan macam-macam. Lalu Elia datang, lalu kasih jubah. Apa sih ini orang tua nih? Jubah kok nggak dijaga baik-baik. Ini Pak jubah Anda. Dia tidak akan siap. Ya, atau mungkin jubah apa sih dekil amat gitu ya. Tapi kalau dia sudah siap, dia tahu this is the time. Ini waktunya. Ya, saya harap Om Rudi harap kita bisa nangkep nih, ya. Hari ini dan ke depan adalah masa persiapan sampai momentum jubah itu datang dalam hidupmu. Klik. Ketika murid siap, guru pun akan datang. Ya, ini istilahnya, Saudara. Ketika saudara mulai mempersiapkan diri. Karena gini, segala sesuatu itu perlu persiapan dari kita. Pernah dengar gak orang curhat sama Anda? Pernah? Pernah orang curhat sama Anda? Gini loh Jo. Teman saudara namanya Bejo. Anda sedang putus cinta misalnya. Cintanya diputus di pinggir jalan. Bukan di tengah jalan. Gini loh Jo, gini. Si Bejo yang dengar, oh dia ini lagi curhat. Tapi dengar, kalau si Bejo sudah mendoakan temannya ini berulang kali, Tuhan tolong supaya dia mengerti Tuhan, tolong supaya dia ketemu Tuhan. Lalu ternyata memang Tuhan gak kehendaki pacarannya itu, lalu diputus, si Bejo bisa nangkep, ting. Ini namanya cara Tuhan. Ini jalan Tuhan. Lalu dia bisa ngobrol dengan cara yang baru. Artinya ada kesiapan. Sudah siap. Ya. Demikian juga ketika calling datang, dengar ya. Ketika calling datang, ketika panggilan Tuhan itu datang dan kitanya tidak siap, dengerin Om Rudi, lihat. Kita nganggap itu beban tambahan dalam hidup kita. Apa sih ini susah banget. Tapi kalau kitanya sudah siap nih, ya. Ini tanggal berapa ini? 20, 11, 21 ya. Mulai hari ini kalian siapkan dirimu nak.
Ketika satu hari engkau dapat calling, engkau tahu. Ini waktunya yang disampaikan oleh Om Rudi. Ya. Tapi kalau kalian gak denger ini, lalu datang calling, apa sih susah banget. Ngapain saya pergi ke Papua jadi penginjil? Ngapain saya pergi ke Kalimantan? Ngapain saya ini? Ngapain saya itu? Orang akan begitu. Ya. Tapi ketika orang sedang mencari Tuhan, apa panggilan Tuhan dalam hidupku? Apa panggilan Tuhan dalam hidupku? Satu hari Tuhan bilang, pergilah ke Kalimantan Barat. Anda akan bilang, yes. Beda, saudara. Ya, klik. Oke. Ketika kuasa bertemu dengan potensi yang ada pada diri seseorang, sesuatu yang supranatural akan terjadi. Itu Elisa sedang membajak. Membajak itu pakai alat namanya kuk. Pernah dengar kata kuk ya? Kuk itu loh, kayu yang menghubungkan dua ekor sapi, itu namanya kuk. Kan tadi ada 12 pasang ya. Dengar Om Rudi. Nah, di dalam diri kalian, dalam diri Om Rudi, yang di rumah, dalam diri saudara Bapak Ibu, itu ada yang namanya potensi. Katakan potensi. Tuhan itu sudah tanam potensi. Lihat barang itu, air purifier itu ada potensinya. Apa? Membersihkan ruangan ini sehingga ruangan ini nggak ada virus COVID-nya. Hebat banget, betul. Tapi dia harus dicolokin ke listrik. Selama tidak terhubung dengan listrik, potensinya tidak terpakai sama sekali. Nol. Tapi begitu dicolokkan, dia mulai kerja. Kipasnya mulai narik dan kemudian virus-virus yang ada di ruangan ini ditarik dan dimatikan. Dengar. Di dalam diri setiap kita ada yang namanya potensi dari Tuhan. Amin. Om Rudi tegaskan. Dan potensi itu tidak terbatas. Tapi kita harus dicolokkan ke listrik. Kita harus dicolokkan kepada sumber kuasa itu. Supaya potensi itu bisa tergali. Dengerin Om Rudi. Ya. Kadang-kadang ada orang colokan listriknya keliru. Itu potensinya bisa muncul. Anak muda dihina sama familinya. Anak kayak kamu bisa sukses, mimpi kali. Sakit hati gak dibilang gitu? Sakit hati gak? Atau sukacita? Oke, sakit hati dong. Tapi sakit hati itu bisa jadi pendorong anak ini. Awas ya Om ya. Kalau aku kaya, Om sudah tua, aku gak sumbang Om kalau lagi susah. Kalau aku kaya, aku akan datangi Om dan nanti taburkan emas-emas logam mulia ke. Kalau aku kaya. Jadi sakit hati itu jadi pemicu dia untuk berusaha dan bekerja keras. Bisa gak itu terjadi? Bisa, itu bisa terjadi. Dan Om Rudi pernah ketemu orang kayak gitu. Dari sakit hatinya, dia jadi orang sukses. Ya, tapi datang dari sakit hati. Nah, Tuhan kepengin bahwa kita semua nih, saya dan saudara, dengan potensi yang kita miliki, kita bisa tersambung dengan kuasa Tuhan, dan potensi itu bisa jadi maksimal. Dengar, kalau hari ini ada di antara kita yang dari keluarga sederhana, ya, lalu kita bilang, Om, kami orang paling miskin di kampung kami orang paling susah di sini. Dengar, selama kalian punya kepala yang berisi apa di kepala? Otak. Selama kalian punya 2 tangan yang sehat, 2 kaki yang sehat, kalian bukan orang miskin. Amin. Ada potensi yang tidak terbatas, hanya perlu digali dan potensi itu dicolokkan dengan sumber kuasa. Makanya tadi dikatakan ketika muridnya siap, gurunya ini akan datang yang membawa kuasa. Yang punya kuasa itu guru. Ya. Dalam hal ini Elia dengan Elisa. Elia punya kuasa, Elisa punya potensi. Jangan pandang diri kalian, waduh susah Om. Dengar, memang hidup tidak gampang. Tidak gampang. Tapi di dalam kalian ada potensi yang Tuhan sudah letakkan untuk mengalahkan atau menjalani kehidupan ini dengan baik.
Ya, tapi gimana sih Om, susah. Pernah lihat orang main badminton? Thomas Cup pernah lihat yang kemarin terakhir kita meraih Thomas Cup. Itu yang juaranya dapat hadiah berapa ya? 100 juta ada nggak kira-kira? Ada nggak? Ada yang tahu? Pak Hendrik tahu? Berapa kira-kira hadiah yang didapat dari seorang atlet yang bisa menang Thomas Cup? Bisa jadi di atas 2 miliar. Anggaplah dia dulu nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Dengar. Tapi satu raket bisa mengubahkan hidupnya. Setuju nggak? Satu raket. Tapi dia harus menggali potensi itu, belajar. Ini Om Rudi bicara soal atlet ya. Yang Om Rudi tahu ada atlet namanya Rudi Hartono dulu, ya mungkin kalian enggak kenal. Bapak Rudi Hartono latihan, dia juara All England berapa kali ya? 11 kali atau 12 kali? 7 kali. Dia latihan sehari 8 jam. Sekarang dia jadi penginjil, jadi pendeta. Ya. Jadi dia latihan, hanya tepok-tepok doang. 8 jam Om, iya. Tepok, kiri kanan, lari, push up, apa pokoknya. Jadi potensi yang ada dalam dirinya bisa keluar dengan latihan. Nah Om Rudi pengen Anda ngerti. Dalam dirimu masing-masing ada potensi yang Tuhan sudah tanam. Amin. Amin. Dimana ketika kita bisa mengeksplor itu bisa menjadi sebuah keunggulan yang dipakai oleh Tuhan. Om, saya kayaknya gak punya minat apa-apa Om. Cobalah teliti lagi. Pasti ada sesuatu. Minat saya cuma makan tidur Om. Kerjalah di Slumberland. Slumberland itu nama kasur, merek kasur. Ya, Pak, saya jadi pengetes kasur ya, saya tidur di situ. Ya, siapa tahu bisa, saudara. Om, hobi saya cuma main handphone, pergi ke Gojek, siapa tahu bisa diterima. Om, hobi saya cuma makan. Kalau makan kerjaan apa ya yang pantas ya? Food tester kali Pak, atau wine tester, atau kopi tester. Ujung-ujungnya jadi master kopi, ya. Kalau Anda bisa jadi master coffee itu, waduh luar biasa banget. Nah maksud Om Rudi begini, di dalam dirimu nak, ada potensi. Amin. Yang tadi main musik di sini, lagi kecil bisa main musik nggak? Mungkin mukulin piring kali. Ya, tadi Om Eki yang main bass, dulunya nggak bisa main bass. Tapi dengan berlatih, potensi itu muncul. Nah, yang Om Rudi maksudkan gini, Tuhan sudah taruh potensi itu dalam dirimu, dengar, tinggal diulik sedikit aja sama Tuhan. Dengan ketemu yang namanya panggilan, maka potensi itu akan boom, akan meledak, akan menghasilkan sebuah impact yang luar biasa. Tapi kamu harus itu, nak, menyiapkan dirimu dan kemudian akan terjadi sebuah ledakan. Sementara yang tadi orang yang di luar calling pasif. Udah santai aja. Lalu dia akan menghabiskan waktunya dengan bermain-main. Dengar, Om, saya hari ini kondisi saya nggak baik Om. Oke, dengar. Siapa imam besar pertama dalam Alkitab yang kalian tahu? Bapak-bapak di rumah tahu siapa imam besar pertama? Bisa tulis di chat, yang pertama imam besar. Dapat ini loh. Kopai nanti loh. Imam besar pertama namanya Harun, abangnya Musa. Oke, dengar. Ketika Tuhan menyiapkan Harun jadi seorang imam besar, apa yang dikerjakan Harun nak, di bawah Gunung Sinai? Apa yang dikerjakan Harun di bawah Gunung Sinai? Halo? Membuat patung lembu emas. Tuhan di atas Gunung Sinai sama Musa bilang gini, ini hukumnya, nanti begini aturan-aturannya. Harun akan jadi imam, kamu akan jadi nabi. Harun di bawah sedang membuat lembu emas. Dan orang Israel waktu itu bilang, Musanya, Bapak Musa nggak tahu kami kemana, tolonglah buatkan kami Allah. Harun bilang, kumpulkan anting-anting emas. Lalu dia buat sebuah lembu emas. Menurut Anda lembu emas di mata Tuhan jahat apa enggak? Jahat atau enggak jahat? Itu
Jelas sekali melawan hukum Taurat. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Dengar, bahkan seorang calon imam besar, ketika masa-masa persiapan, dia dalam kondisi yang tidak sempurna. Mungkin di antara kita ada yang juga berkata gini, Om aku orang berdosa, Om aku bukan siapa-siapa, Om aku begini dan aku begitu. Dengar, ingat peristiwa Harun tadi. Tuhan memilih dia menjadi imam besar di atas gunung. Dia sedang membuat, waduh ngeri banget, penyesatan yang luar biasa. Karena dia buat patung dan dia bilang ini, inilah Yehova yang membawa kita keluar dari Mesir. Tapi dengar, di dalam anugerahnya Tuhan tetap memilih Harun. Tentu setelah Harun bertobat. Ya, kan Musa turun dan ngapain kamu bikin ini? Wah, ini orang Israel maksa saya bikin Tuhan katanya. Dan sebagainya. Saya percaya Harun bertobat di sana. Dengar, ketika kita juga berkata Tuhan aku keliru, aku salah. Aku mau berjalan dalam rancangan Tuhan. Tuhan yang penuh dengan rahmat dan kemurahan itu pasti akan menolong kita. Amin. Mengampuni kita. Tapi setelah titik ini kita harus berjalan ke depan. Katakan ke depan. Jangan nengok lagi ke belakang. Oh betapa nikmatnya dosa-dosa itu. Betapa hebatnya aku di sana. Nah. Titik ini adalah titik yang penting. Titik di mana momentum Tuhan akan datang atas hidup kita. Untuk kita menjalani kehidupan dengan tingkat yang lebih tinggi. Kita nggak merasa lebih tinggi dari yang lain, tidak. Tapi kita tahu kita sedang menjalani itu. Kenapa? Karena kita berjalan dalam yang namanya calling atau panggilan. Mari kita berdoa menutup session ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Mungkin di antara kita ada yang tahu bahwa hidup kita sedang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita sedang menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan hari ini kita berkata Tuhan, semuanya aku yang keliru. Dan aku mau mulai titik ini ke depan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari yang mau didoakan, Om Rudi akan mendoakan, boleh angkat tangan di tempat saja, yang di rumah juga. Angkat tangan, izinkan saya berdoa di titik ini. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat ya Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami melakukan yang keliru. Tuhan, kami bersyukur buat potensi-potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Untuk kami boleh menjalani satu kehidupan dengan tingkat yang lebih tinggi. Satu dimensi kehidupan yang lain, yaitu berjalan dalam callingnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nama Tuhan ditinggikan atas setiap kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau mempersiapkan hati dan hidup kami untuk menerima momentum yang dari Tuhan. Berjalan dalam panggilan itu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.